Sebab kita sebagai makhluk atau hamba Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua, baik yang miskin maupun yang kaya, semua hukum ketetapan Allah itu ada dua hal. Satu diantaranya adalah disebut al-basti, yaitu takdir ketetapan Allah yang bersifatkan cocok miturut sifat kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil qaryah kulluhum ajma'in wa man ta'allama fi hadzal kitab syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di wilayah Semampir, jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Ma'mun sekeluarga, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dalam kesempatan malam hari ini. Allah masih memberikan satu inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah, sekalipun status saya tadi belum bisa terkirim, mohon maaf. Entah kami juga tidak tahu, sehingga banyak di antara jamaah yang menunggu jadi atau enggak ngaji di Surabaya. Mohon maaf sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas isi makalah kitab Hikam pasal 29 tentang janganlah hati jenengan ini bersuudzon kepada Allah di segala hal. Ketetapan Allah datang pada kita. Sebab kita sebagai makhluk
atau hamba Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua, baik yang miskin maupun yang kaya, semua hukum ketetapan Allah itu ada dua hal. Satu diantaranya adalah disebut al-basti, yaitu takdir ketetapan Allah yang bersifatkan cocok miturut sifat kita sebagai manusia. Rezeki lancar, awak sehat, persoalan semuanya teratasi, anak manut, jadi nggak ada masalah. Ini ketetapan Allah, siapapun pasti akan mengalami. Yang nomor dua, ketetapan Allah yang bersifatkan al-qabdi, yaitu hal-hal yang di dalam hati kita enggak nyocoki, takdir-takdir yang bersifatkan bala, rezeki seret, persoalan tidak kunjung selesai, anak enggak nganut, dalam rumah tangga tengkar terus, hutang enggak selesai-selesai. Bapak Ibu, ketetapan Allah yang seperti ini pasti akan teralami oleh siapapun kita sebagai hambanya. Cuman miturut pendidikan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, bagaimana di antara dua ketetapan itu tidak mempengaruhi hati jenengan. Kuncinya cuman satu, fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk, termasuk ketetapan tadi, dua ketetapan, itu ada sesuatu di balik layar, ada sesuatu yang maha hidup, ada sesuatu yang paling halus, wa huwa wujudullah. Itulah hakikatnya wujudnya Allah. Kuncinya bagaimana hati jenengan itu tidak memandang makhluknya, tetapi jenengan itu bisa memandang, bersaksi terhadap al-khafiyu, sesuatu yang halus. Itulah Allah. Sebab gini Pak, kita sebagai makhluk itu yang pasti niku sifat kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk melakukan suatu apapun, nggak ada. Bisanya melakukan suatu apapun, mencegah mudarat apapun itu semata-mata illa billah, sumber dari di balik layar tadi Pak. Tentunya ini kalau tidak kita latih untuk sadar diri, ingat semua itu dari Allah, tidak kita latih dengan zikir, mohal kita bisa untuk nerombol masuk di dalam dan menemui terhadap sesuatu yang paling halus itu, mohal. Makanya kita ketika saat di dalam pengajaran Al-Hikam niki wonten bab zuhud,
ada bab namanya kholwat. Itu perlunya hati tinggalkan semuanya dengan membawa dzikir sirul asrar, jenengan iki akan bisa sadar, mengingat dan masuk di dalam makhluk itu ada sesuatu untuk menemui sesuatu yang paling halus itu. Bapak Ibu, untuk bulan berikutnya nanti kalau diperkenankan, ini kami biasanya membaca kitab hikam itu melalui HP. Sekarang dikongkon nulis. Jadi sekalian sarahipun mungkin sebelum hari H itu sudah saya kirim di Surabaya terhadap Pak Haji Makmun, mangke bagaimana ketika ngaji sama-sama membawa, jadi lebih enak nanti. Tadi kami sudah bicarakan itu oleh beliaunya, insya Allah mekaten. Jadi ngaji ini ben kalih membawa mushaf permakola. Mungkin kalau sudah jadi, sudah terkumpul, jenengan jilid piyambak nggih saged mungkin. Malah penak. Kami memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, nanti saya tulis. Untuk jenengan yang ahli bahasa Madura boleh nanti ditulis dengan bahasa Madura. Kalau saya mohon maaf, jadi mohon teman-teman saudaraku yang di Madura nanti bisa melalui Abah Makmun nanti ditambahi aja dengan bahasa Madura. Enggak apa-apa. Pun qala musannifu rahimahullah, al-faslu utawi iki iku fasol, la tattahimu kang jelasake perkara-perkara sing ora kena nuduh Allah ing Gusti Allah. Fasal menerangkan larangan ati sampean ini mempunyai suudzon kepada Allah, nggak boleh. Sekalipun apa yang dikasihkan Allah takdir tidak enak, itu nggak boleh suudzon. Contoh, jenengan punya rencana kok gagal, Allah menggagalkan ini, itu jelas miturut nafsu kita bertentangan, kita akan dalam hati akan ganjel Pak, ora penak. Bisa-bisa kalau dibiarkan di dalam jagatnya hati kita akan terasa panas, itu nggak boleh. Sebab gini Pak, Allah menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu hati kita, diri kita, itu ada tujuan Allah. Yang tujuan itu baik untuk ruhaniyah hati jenengan kali kula. Misalkan ya, jenengan kali kula niki waktu rumah tangga mintanya Allah kasih ekonomi lancar, semuanya lancar. Setelah lancar kok yaitu Allah kembalikan lewat berbagai macam sebab macam-macam. Lah, Gusti Allah merubah kondisi yang seperti ini, tolong jangan diukur dengan hitung-hitungan kita sebagai manusia, jangan. Kita kembalikan pada Allah. Pasti Allah mempunyai maksud. Apa maksud Allah? Jikalau ini dihasilkan oleh Allah rencana ini, hasilnya itu akan mempengaruhi hati jenengan kali kula,
akhirnya hati kita akan terhijabi oleh sesuatu yang hasil tadi. Kita harus husnudzon seperti itu pada Allah. Terus suatu saat jenengan dengan perkara lain punya perkara, tujuan, hasil, ini tetap harus husnudzon. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duh Gusti, apa yang jenengan datangkan terhadap diri kami perkara yang cocok miturut sifat manusiawiyahnya, yaitu pasti perkara enak, jangan engkau jadikan sebagai penghalang hatiku terhadapmu. Artinya jangan sampai gara-gara hasilnya sesuatu urusan dunia menjadikan lalainya hati kepada Allah. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu, sebab apapun bentuk yang Allah hadirkan terhadap kita, sebetulnya itu adalah cara Allah menyapa kita supaya kita ingat kepadanya. Kita akan ingat kepadanya kalau itu sapaan Allah, kalau hati kita sudah terbiasa berzikir. Pun tolabuka utawi oleh nyuprih siro, mencari iro, meminta iro, meminta Anda semuanya, minhu saking Allah iku ittihamun, bimakna nuduh lahu maring Allah, wa talabuka lahu ghaibatun, utawi nyupri sira lahu maring Allah iku ghaibatun bimakna samar, mingkah saking sira anhu saking Allah, wa talabuka li ghairihi likillati hayatika, utawi penyuprih irong li ghairihi kang sakliyane Allah iku likillati hayatika, duduhake didike isin ira minhu saking Allah, wa talabuka utawi nyuprih ira min ghairihi kang saking sakliyane Allah iki liwujudi buktika anhu, nuduhake anane sifat adoh ira maring Allah. Pun sarai ngeten Pak, apabila jenengan ini wa du'auka Allahu linabli manzilatin fid dunya wal akhirah, duweni karep, mempunyai keinginan minta pada Allah, terus perkara yang jenengan kali kula minta itu tujuannya untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat. Kedudukan dunia itu apa? Urusan dunia. Fid dunya hasanah. Apa yang kita butuhkan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga supaya Allah nyukupi. Apabila kita meminta sesuatu itu terhadap Allah yang ada kaitannya dengan dunia, terus lagi wal akhirah, urusan akhirat, berarti apa? Jenengan ini jangan sampai minta dimasukkan neraka, tapi minta dimasukkan surga. Mohon maaf Pak, ini ngajinya kan sudah tidak ngaji babakan umum ya toh? Ini babakan ilmu tasawuf. Ketika kita memohon kepada Allah tentang hal itu, ikut dalilun, menunjukkan ala annaka, terhadap kita sesungguhnya kita ikulah tastahi, tidak mempunyai kemaluan, tidak mempunyai malu minhu pada Allah. Ngapunten ingkang kathah. Padahal ini kalau kita waktu ditarbiyah syariat kan
Diwajibkan ya Pak ya, diwajibkan. Berdoalah, mintalah kau kepada Allah tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, miturut fasol ini kitab hikam, jikalau kita minta hal yang seperti itu menunjukkan bahwasannya kita tidak malu sama Allah. Lah, kadosi lak tabrakan nggih. Kadosi tabrakan. Mengapa demikian? Wa du'auka li ghairillahi dalilun ala bu'tika anhu. Hal yang seperti itu menunjukkan bahwasannya kita itu jauh pada Allah. Jauh pada Allah. Padahal Allahnya itu ada di diri kita. Jadi bahasanya itu apa kuyo raisin, minta Allah seperti itu, padahal cukup bagi kita untuk menyempurnakan ubudiyah. Bagaimana kita ketika saat beribadah secara mahdoh, murni, sholat, zakat, lan sak pituruté. Wa ghairu mahdoh, yang tidak murni, kerja dan sebagainya. Bagaimana kita meletakkan hati itu, ini wajah tu wajia. Inilah yang kumaksud penghambaan dengan yang sebenar-benarnya. Urusan hasil buah itu bukan wilayah kita, Pak. Kata Allah, cukup bagi kamu laksanakan apa perintahku, tinggalkan apa laranganku. Jikalau kau tetap ngoyak-ngoyak, apa ya ngoyak-ngoyak? Terus minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf lho nggih, ampun dilebokno kelas syariat niki. Jangan pernah kau mengharapkan buah yang telah kau tanam. Karena apa? Itu sudah cukup, nanti pasti akan datang sendiri. Ibarat Pak Tani, Pak. Nanam jagung. Jagung itu paling tidak 3-4 bulan. Dapat 7 hari kita menanam, ya Allah, buah. Cukup bagi kita menjaga. Waktu membutuhkan pupuk, kita pupuk. Membutuhkan air, kita siram. Ketika ada rumput, kita penyakit-penyakit kita singkirkan. Cukup itu. Nanti kalau sudah waktunya berbuah, itu gak usah kau minta, datang sendiri. Sama dengan ibadah kita kepada Allah miturut versi tasawuf lho niki. Mboten versi syariat, hakikat sing kula maksud. Karena di dalam masalah ubudiyah, kumawulo, menghambakan diri kepada Allah sebagai penyembahan kita, itu harus punya etika, akhlak. Akhlakin apa? Inilah yang disebut akhlak ilahiyah. Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyampaikan kesempurnaan sebuah akhlak. Akhlak secara syariat, akhlak secara hakikat, akhlak secara jasmani, juga secara rohani, secara jasmani ditata di dalam hukum syariat. Makanya makanya boleh jenengan berdoa, minta dan lain sebagainya, silakan. Menurut syariat memang gitu. Itu risalahnya. Tapi kalau sudah kita kerana hakikat ilmu tasawuf, beda lagi. Akhlak ilahiyah berbicara. Apa bicaranya? Cukup bagi kita untuk
inni wajjahtu wajhiya. Niki di dalam surat Al-An'am. Menghadapnya ruh atau hati tanpa ada penghalang kepada Allah. Inilah maksudnya inni wajjahtu wajhiyah. Penghalang niki bisa jadi makhluk yang bermateri atau non materi. Yang bermateri ada kaitannya dunia tadi. Non materi makhluk yang ada kaitannya dengan akhirat tadi, surga, pahala, semuanya itu makhluk. Dan ini tidak boleh ada penghalang antara ruh dengan Allah. Enggak boleh. Ini keliru supidole koyo. Rapopo. Lah niki kalau ruh itu betul-betul sudah makrifat pada Allah, nama ruh, nama Allah itu habis. Jadi ngeten dadine. Udah alif Allah syariat, lam toriko toriko, lam kedua hakikat, hak makrifat. Kalau sudah makrifat hakikat, kalau tidak ada yang disebut sama nyebut nopo. Inilah maksudnya. Itulah akhlak secara ruhaniyah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah perkara dunia fid dunya wal akhirah, iku dalilun ala annaka latastahi, menunjukkan bahwasanya kita nggak punya malu pada Allah. Berarti nggak boleh. Cukup Anda ini dalam hati melaksanakan ini. Maksud inni wajjahtu wajhiyah. Lah niki tidak terlepas dari dzikir rasa, yaitu sirul asrar di su'aul basyirah, nggak bisa lepas. Munculnya kan dari tauhid la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Akhirnya kalau sudah itu dimulai diasah, maka masuklah ke ainul basyirah, bertemu. Kalau bertemu maka la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang menghadap tidak ada, yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada, mata untuk melihat itu sudah tidak ada, kosong ini Pak. Wa du'aul abdi utawi penjalue permintaannya hamba lillahi maring Allah iku arba'atu anwa', ada 3 golongan, ada 4 golongan. Kita manusia itu terbagi menjadi 4 permintaan kepada Allah. Pertama, as-su'aluka lillahi ta'ala fihi maknal al-ittiham. Ada doa itu Pak, permintaan yang mengandung arti salah sangka atau menuduh Allah. Li'annahu krono sak temene Allah iku laukana lamuno ono sopo man iku yu'minu ingiyakini sopo man bi annallaha sak temene Gusti Allah iku yukti bakal aweh sopo Allah bi ghairi su'alin kelawan tanpa kau minta, ya lam yas'al mongko ora bakal
nyuwun minta sapa sira kabeh, jikalau Anda tahu perkara yang tidak kau minta itu Allah kasih, maka otomatis Anda tidak akan pernah minta. Itu miturut akhlak ilahiyah. Bagaimana mungkin kita akan tahu perkara yang tidak kita minta itu dikasih Allah selama kita menganggap Allah itu jauh? Ya nggak akan bisa, Pak. Contoh. Sampai tiap saat dan waktu niki ambekan niku maksud sampai suwun diminta enggak. Coba ayo belajar dari situ. Kita nggak pernah minta, ya Allah kasih aku ambekan, bernafas terus, jarang, Pak. Dan itu Allah kasih karena memang nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman. Ini Allah gratis ke. Coba Pak, kalau jeneng kita ukur oksigen yang kita hirup, yang kita tidak minta setiap saat, itu umpama 1 hari 1 malam dirupiahkan ketemu berapa, Pak? Umpama sakit ngerupiahkan, oke kita rupiahkan 1 hari 1 malam 10 juta. Jenengan disuruh bayar 10 juta oleh Allah tiap hari, mampu, Pak? Oke, nek gak mampu kata Allah, cukup 1 jam aja kata kasih. Ada yang mau? Loh, ini bukti bahwasanya sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa. Kalau yang menggerakkan, mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Mengapa demikian? Karena kita masih menganggap Allah itu jauh. Sana, Pak, ning ares sono. Padahal ares iku ning ati sampean dhewe. Makanya mengapa di dalam Al-Qur'an itu pendidikan tauhid kita itu ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat tauhidnya la ilaha illallah, kita nyebut nama tapi tidak tahu siapa yang memiliki nama Allah. Lanjut kedua, la ilaha illahua, kita bicara huwa adalah dia, berarti itu jauh. Kita tahu sifat-sifat tapi tidak tahu wujudnya. Kita naik ke hakikat, diajarkanlah kita tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti hati sudah terasa Allah itu dekat, anta kamu dekat sudah. Nah, ini bukanya hati kita tentang ilmu tasawuf. Mulai hakikat kita terima, kita pelajari, kita renungkan dalam hati, baru masuk. Oh, Allah itu enggak jauh. Ya di dalam dan di luar saya. Ini belum tahu loh, Pak. Tapi sudah merasa Allah itu dekat. Fi kulli mukawwanat minal kauni khafiyun ai khayyun wa huwa wujudullah. Di balik layar semua makhluk itu ada sang aktor, sang penggerak. Siapa dia? Adalah wujudnya Allah. Bahasa Indonesia kita mengatakan hidup. Itulah. Cuman bukan hidup sifat. Lah, diasahlah hati kita untuk berzikir su'aul basyirah ini sehingga nanti bisa sampai pada ainul basyirah. Sama halnya gini, Pak. Kita mulai beli baju di toko itu mesti bersih. Baunya wangi, Pak, nggih. Enggak ada kotoran. Tapi ketika sudah kita pakai berhari-hari, baunya jadi lebus, apek, ya kotor. Biar ini nanti akan bisa masuk almari lagi dengan bersih, dengan wangi, maka harus dicuci dulu. Kita selama ini ruh
meletakkan di jasad kita itu fitrah. Oke, ketika saat kita masuk di masa baligh, masa dewasa, ruh kita telah bercinta pada selain Allah. Inilah yang menjadi kotornya hati kita dan akhirnya menjadi penghalang hati kita terhadap Allah. Disucikan. Akhirnya apa? Jikalau belum disucikan, Allah terasa jauh, Pak. Masih terasa jauh. Dalam bab ihsan Rasulullah dawuh, antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Imanmu akan jadi ihsan manakala ihsan loh ya, iman yang sudah benar. Ketika kita beraktivitas apapun, disitulah hatimu akan bisa memandang, bersaksi terhadap wujudnya Allah. Seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam takun taroh, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, jenengan ini seakan-akan di dalam hati ini merasa selalu dilihat oleh Allah. Itulah bentuknya dalam hati jenengan sudah yakin, walaupun belum bertemu, sudah yakin yang menggerakkan saya dalam hal apapun hanyalah Allah. Kembangkan terus, asah terus zikir ini. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 103. Di situ Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tali Allah itu zikir, jangan pernah kau lepas. Pegang teguh tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kau pisahkan hatimu dengan tali Allah ini. Inilah halal bihalal dengan Allah, Pak. Kan kita biasa halal bihalal sesama manusia hablum minan nas. Sehingga setiap hari raya kita itu mengadakan acara silaturahim. Anjang sana, anjang sini, ada kesalahan minta maaf. Loh, akhirnya kata anak muda kosong kosong. Boleh dan itu bagus. Tapi ingat, ada halal bihalal yang paling penting, hubungan hati sampeyan kalih kula langsung pada Allah. Ini gak usah menunggu hari raya, Pak. Setiap saat dan waktu mestinya gitu. Kita sih masih berbau Syawal. Saya pribadi pasti banyak salah terhadap jenengan, baik dari segi ucapan yang enggak pantas atau menyinggung hati jenengan, atau tingkah laku jasmania saya kurang berakhlak. Saya pribadi mukhlason mohon maaf lahir dan batin datang jenengan. Sebaliknya saya juga begitu, selalu membuka pintu kemaafan, walaupun jenengan tidak minta maaf secara otomatis kosong beres pun. Yang kedua, wasu'aluka at-taqarrubu ilallahi yadullu ala annallaha yas'uru annahu ghaibun lak. Mintanya Anda, mintanya kita supaya dekat pada Allah, itu menunjukkan yadullu ala annallaha yas'uru annahu ghaibun laka, menunjukkan bahwasanya Allah terhadap kita itu masih sir, masih gaib. Saya ulang, ada permintaan yang kedua, seseorang minta kepada Allah supaya kita itu dijadikan Allah sebagai orang yang dekat pada Allah. Permintaan yang seperti ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya hati kita terhadap Allah masih
jauh. Padahal saya ulangi, Allah itu dekat banget. Tapi nggak apa-apa kalau miturut proses kita takarrub pada Allah, nggak apa-apa. Cuman bahasa makalah ini, ketika jenengan sudah tahu, sudah megang sirul asror, sudah tahu kalau Allah itu dekat, cuman aja belum bertemu wujudnya, masih merasa adanya beliau itu dalam dan di luar diri kita, itu nggak boleh. Nggak tambah bingung nah ini. Mau dikongkon mendekat pada Allah, terus mohon mendekat, tidak boleh. Pak, hukum boleh niku ketika saat kita itu belum mendapatkan hidayah yang berupa hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang menggerakkan hanya Allah. Tapi kalau kita sudah di wilayah itu, sudah cukup bagi jenengan ini mengasah dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri, mengasah la ilaha illa anta supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Pun iku bentuk doa yang kedua. Yang ketiga, wasu'aluka li syai'in min masalihid dunya, utawi penjaluan ira menyang sesuatu yang jenengan anggap paling penting ning dunya, di dunia ini, iku dalilun nuduhake ala adami khayaika, nuduhake ngatasi ora anane sifat izin ira minhu saking Allah. Fa innaka mongko sak temene sira iku lau kunta lamun ngerti sira kalau Allah iku yang menjamin semuanya, ya tastahi mongko dadi sifat izin minallahi saking Allah, ya lam targhab mongko yepti mongko ora bakal nganggap penting fitarakkubi ilaihi, perkara mendekat pada Allah gak penting akhirnya karena sudah sampai. Istilah ngeten, jenengan tadi mulai di rumah, sepeda lah penting Pak nggih? Penting karena hukumnya masih ada di rumah, masih butuh jalan sepeda minangka syariate, jalan minangka thariqate, laksana thariqahnya, masih wajib hukumnya itu sampai bawa. Tapi ketika sudah sampai di majelis, tujuannya sampai parkir semuanya. Masa dibawa ke majelis? Lah mboten mungkin tak? Mboten. Sepeda kita parkir, jalan sementara kita tinggal. Kita karena sudah sampai. Tujuan sampai adalah hakikat. Wujud nyatane hakikat kalau Anda sudah sampai di sini. Apa tujuannya? Ngaji, ketemu, udah. Sama pada Allah juga begitu. Sifat takarrub, mendekatkan diri itu boleh ketika saat perjalanan untuk mendekat, bertemu. Tapi kalau sudah ada di sini Pak, menurut etika boten angsal alias tidak boleh. Cukup bagi jenengan kali kula niki sam'an wa ta'atan. Cukup bagi jenengan ini menikmati pertemuan itu. Tondo-tondo jenengan iki mau dikatakan sudah bertemu, sudah nyampe, la yarawna li anfusihim syai'an. Segala hal apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk, hati sampean iku yakin sumbernya hanya dari Allah. Inilah Pak yang menjadikan hati sampean tidak ganjel ketika saat takdir enak gak enak itu datang. Betul. Karena Anda tidak menemui makhluknya tapi menemui, bersyahadah, bersaksi terhadap wujud Allahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, jadi kalau di sini sudah dekat, mengapa takarrub, mengapa mendekat? Wong sudah dekat. Tidak hanya berdekat, sudah ahad.
Dekat itu ada jarak walaupun sedikit. Tapi kalau sudah tidak bicara dekat, ahad tunggal, itu sudah nggak ada jarak. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, dikatakan sudah sampai di sini bertemu. Di dalam hati jenengan ini bergelora, muncul akunya Allah atas segala hal apapun. Makhluknya sudah nggak ada sudah. Inilah yang kumaksud la maujudun illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Kapan ini? Ketika saat jenengan sudah dikatakan kembali kepada Allah dan bertemu. Wa inna ilaihi raji'un. Dalam makalah lain beliau katakan, sing sapa wonge barang siapa man ro'a alamal akhirah, barang siapa yang nyawang melihat alam dunya, mongko wong iku tidak akan pernah bisa melihat alam akhirat. Barang siapa melihat alam makhluk, maka orang itu tidak akan bisa melihat indahnya alam musyahadah. Sebaliknya, barang siapa bisa memandang alam akhirat atau alam musyahadah Allah, maka keindahan alam dunia ini seketika itu jadi fana. Apakah itu bisa dilihat ketika saat di dunia? Bisa. Tapi dengan ainul basiroh jenengan, mata hati, sarate nggak ada penghalang dalam hati jenengan. Sebab penghalang yang disebut mukawwanat, biro-biro makhluk niki lho Pak, yang wujud niki lho, yang menjadi biang kerok harus hilang. Untuk bisa menghilangkan wajahidu fi sabilihi, sampai harus terus menerus beruzlah, berzuhud dengan memfungsikan dzikir sirul asrar itu. Dengan begitu Allah yang akan menghapus seluruh penghalang-penghalang itu. Bukan kita yang bisa menghapus. Bukan kita yang bisa membersihkan kotoran hati, penghalang hati. Bukan, Allah sendiri. Lah, Allah akan membersihkan manakala ada respon kita itu, reaksi untuk berzikir. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, orang-orang yang beriman olehnya hatinya bisa bertemu Allah dan menjadi dia itu hatinya tenang, damai. Bidzikrillah, sebab berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Tuhanmu Allah, hatimu akan menjadi damai. Yang ku maksud ingat adalah sadar, merasakan bahwasanya semua mengimankan, mengiktikotkan dalam hati bahwasanya semua yang wujud ini bukan wujudnya makhluk. Mungkin bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 3, wujudnya Allah itu jengleh di awal di akhir, di batin ya didor dohir. Dohir batin awal akhir. Jangan harap jenengan akan tahu wujudnya Allah baik secara batin lebih-lebih dohir jikalau wujudnya dunia itu masih bersemayam dalam hati. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah dalam hatimu bertengger wujud selain Allah. Jangan. Kalau ini masih bertengger, jangan harap bisa nyampe. Bon. Permintaan yang nomor 3,
Nomor 4 sakniki. Wasu'aluka li ghairillah, mintamu terhadap perkara selain ketemu Allah. Ailika ilah, tegese selain ketemu Allah iku dalilun. Sampai minta nyuwun sewu lho Pak, masih yang jejaka, masih yang perawan, mintanya jodohi dekatkan, ditemukan lah, ngoten nggih. Kalau sudah rumah tangga mintanya ya Allah kasih keturunan, lah gitu toh, nggak apa-apa syariate. Kalau sudah berkeluarga ya Allah berilah kecukupan yang barokah terhadap kebutuhan rumah tangga, lah ngoten nggih. Tidak apa-apa miturut syariate. Dan ini proses akhlak istimaiyah seperti ini memang. Akhirnya kita muncul usaha ikhtiar bagaimana ekonomi kita kuat, bagaimana anak dan istri keluarga tidak kekurangan. Kita sebagai seorang suami akhirnya usaha ke sana ke sini, udah kadang-kadang usaha buntu, utangiku tidak sedikit, ngingu toyol. Wonten nggih ngaten niki? Make pesugihan. Udah Pak, jangan ikut campur masalah itu Pak. Sungguh wah tebusannya abot. Syariate usaha apapun kadang-kadang ya, mohon maaf, ada orang itu mencuri itu untuk ngingoni anak ada berbagai usaha persoalan. Buntu wes, kalau gitu wes tak ambil itu aja apa besi-besi di jembatan mana Suramadu misalnya ya. Padahal niatnya tidak untuk kaya-kayaan, untuk memberikan makan anak istri. Bagaimana syariat mensikapi? Kalau kita bicara syariat, jalankanlah perkara yang kuperintah, tinggalkan perkara yang dilarang. Udah kula mboten mengulangi hukum itu, Anda sudah tahu sendiri. Lah miturut makalah ini perkara yang jenengan minta li ghairillah, walaupun tidak ngingutoyol, walaupun tidak mencuri, perkara yang dilarang miturut syar'i. Kalau kita minta perkara selain daripada makrifat datang Allah, miturut ilmu tasawuf di makalah ini apa jawabannya? Iku dalilun nuduhake ala bukdika ing atase andoh ati ira mingka saking Allah. Fa innaka mongko sak temene ira lau alimta lamun ngerti sira annallaha ing sak temene Allah iku qaribun cedhek dekat mingka saking ira ya lam tasaluhu mongko ora bakal njaluk sira hu ing Allah. Jikalau kau seperti itu, maka menunjukkan bahwasanya hati kita itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Pertanyaannya, bolehkah saya memohon kepada Allah untuk, mohon maaf, kemaslahatan umat dalam hal rezeki ini? Jawaban saya melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat nggak apa-apa, dasari ud'uni astajib lakum. Sing penting hal-hal yang tidak dilarang, titik. Tapi kalau saya berbicara dari kacamata hakikat, jawaban saya tidak dilarang miturut hukum syariat, atau bahkan yang dilarang nggak boleh. Ini nggak orang bingung.
biar gak bingung ngeten. Jadi tak selaraske hukum syariat dan hakikat. Biar jenengan gak salah miturut syariat, hakikat pun yo jenengan gak salah. Apa mang sing arep tak tulis lali aku. Mungkin lah muncul maneh. Oh niki, ampun. Tapi niki wonten kesimpulan. Al-khulasatu utawi kesimpulan, idza kana tatkalane ono opo jasaduhu secara syariat jenengan memohon pada Allah, minta bicara manusia iku daiman jaluk lillahi maring Allah, biar nggak salah bagaimana fayajibu mongko wajib opo ayakuna yento ono opo ar-ruhaniyatu ruhaniyah jenengan iku mutajalian, harus bertajali. Inilah sinkron Pak antara syariat dengan hakikat. Sebab gini, di dalam Al-Quran Allah katakan ud'uni, ya, ud'uni astajib, astajib lakum. Niki yang saya bunderi ini yang harus diperhatikan. Mintalah kamu sekalian terhadapku Allah, ingsun. Ni ingsun sudah tidak membahas Allah loh niki. Bahasa ni adalah bahasa ingsun, yang ingsun itu tajali. Mintalah kamu terhadapku. Syaratnya jikalau kau betul-betul minta padaku maka astajib. Artinya apa? Inilah Pak, antara hukum syariat dan hakikat harus seirama. Antara kaki kiri dengan kaki kanan walaupun beda seirah. Coba jenengan jalan dengan kaki kanan aja. Piye? Mencolot-mencolot nggih? Atau kiri saja sama. Walaupun dua-dua ini saling berseberangan, bagaimana caranya itu akan manfaat. Min dan plus listrik Pak, itu bertolak belakang Pak. Bagaimana caranya itu bermanfaat, akhirnya muncul cahaya. Dibuat masak Magicom bisa, kulkas akhirnya, TV bisa berbunyi, macam-macam. Terus bagaimana syariat dengan hakikat itu selaras? Padahal satu sisi berseberangan. Tadi cara syariat nggak boleh jenengan minta seperti itu. Diperbolehkan minta, secara hakikat tidak boleh. Terus bagaimana bisa selaras? Min dan plus itu ada komponen Pak, penghantar yang menjadikan tidak konsleting. Nek langsung sampai temukan konsleting S2. Terus apa penetralnya, komponen ini kunopo apa antara syariat dan hakikat? Itulah tajalli. Caranya bagaimana? Secara jasmani jenengan minta apa yang tadinya di sini dilarang, tapi ruhaniyah sampen itu harus bertajalli. Artinya rasa keakuan makhluk ini jangan muncul. Dan ini biasanya dilakukan oleh ahli tasawuf ketika diminta oleh golongan ahli syariah. Dan atau jenengan iki berumah tangga, secara manusiawiyahnya ingin bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi ruhaniyah sampean ini sudah lepas akunya makhluk.
Inilah nama tajalli lah. Makanya mengapa harus ada ya mutakalim? Mengapa? Menunjukkan keahatan Allah. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti sebelumnya kita harus temui yang memiliki. Berarti jenengan berdoa sebelum minta sesuatu, hati sampean harus ketemu terlebih dulu terhadap Allah. Tondo kalau bertemu munculnya doa itu, Anda sudah tidak mempunyai iktikad atau keyakinan dari jenengan. Munculnya doa itu bersih minallahi ta'ala, yang disebut ingsun, yang disebut ana. Inilah maksud jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Pun niki makom jam'i kalau miturut hikam. Cara bis jurusan Madura sudah nyampe ke sana. Udah Pak, berhenti. Tinggal menikmati hasilnya. Bis tadi, kondekture, supire, kernete, mangan Pak, di warung, notal hasilnya enak. Kalau di jalan tadi, wus balapan, cari penumpang. Jadi antara syariat dengan hakikat itu biar sinkron. Jenengan ketika menghadapi takdir kondisi apapun, hati jenengan harus melepaskan keakuan makhluk. Itulah namanya tajalli. Itulah maksudnya kita menemui Allah. Kalau sudah menemui Allah, maka mesti astajib. Sebab syaratnya jikalau kau betul-betul menemui aku, mintamu padaku, yo astajib, maka tak sembadani, tak kinabulke. Intine wong donga kaya ngeten iki ning ati ora ana arep-arep buahe donga. Tondo-tondo kalau hati sudah makrifat ketika berdoa jasad ini, hati tidak mengharapkan datangnya apa yang diminta. Sibuk hati hanya memandang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, barang siapa yang bisa memandang keindahan wujudnya Allah, maka keindahan wujud selain Allah itu sudah sirna. Tentunya ini kita harus melakukan ilmu amal istiqomah. Jadi kesimpulannya Pak, doa 4 macam tadi golongan itu boleh biar sinkron, biar tidak menunjukkan jauh dari Allah, tidak menunjukkan kita itu mohon maaf menuduh Allah. Caranya lestarikan, sinkronkanlah antara hukum syariat dan hakikat. Caranya itu tadi, silakan terjadi hukum syariat dalam diri kita, amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ketika saat itu hati jangan pernah muncul rasa sumber songko makhluk, tapi songko Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita masuk pada session tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yai kula badhe tanglet, yang saya tanyakan itu tapi bukan diri saya, tapi teman saya yang ingin bertanya, tapi saya yang disuruh bertanya. Ini langsung ke pertanyaan.
Teman saya itu setiap melihat teman saya yang istrinya sudah meninggal, selalu beliau itu melihat yang istrinya meninggal itu mengikuti suaminya, yang setiap bertemu dengan yang meninggal istrinya itu selalu istrinya ngikuti. Apakah itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang saya tanyakan ya itu, apa itu rohnya istrinya apa bagaimana? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah teman saya itu sudah ada di makom kasab? Kalau sudah di makom kasab, bagaimana caranya supaya dia tidak terbelenggu di makom kasab, supaya bisa terus menuju makrifat? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita yang masih ada di dunia ini, Pak, kita ditunggu alam yang namanya alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Apa alam barzakh itu? Alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ini secara lughat ada yang mengartikan dinding, dinding yang tebal. Dan di dalam alam itu kismani, ada dua alam, ada dua golongan. Ruh yang Allah masukkan di situ itu ada dua alam. Pertama, alam ini musyrikun, memakai kop, Pak, tidak memakai kaf. Kalau memakai kaf itu berarti menyekutukan. Kalau memakai kof itu bersinar. Ada alam yang bersinar, artinya alam barzakh yang terang benderang. Ini biasanya ruh yang husnul khatimah, tidak mengenal kegelapan sama sekali. Kalau bahasa mata, ruh yang sudah tidak buta kepada Allah saat di dunia, atau ruh yang sudah mendekat dan bertemu Allah, makrifat yang paling rendah, makrifat yang paling rendah adalah hati yang sudah ada iktikad, keyakinan, merasakan selalu dilihat Allah. Kemana-mana hati jenengan ada satu kesadaran. Ini belum bertemu loh, tapi sudah dikatakan makrifat yang paling rendah. Hati jenengan sudah bisa merasakan kehadiran Allah, wujudnya baik di dalam maupun di luar jenengan. Ini makrifat yang paling rendah. Ini jatuhnya ada di Su'aul Basyirah dalam kitab Hikam itu, pasal sebelum pasal 20 ini. Di situ. Makanya ilmu tauhid la ilaha illa anta di situ didatangkan liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk mensucikan iman-iman di dalam hati kita yang masih ada iman makhluk. Siapa sing ngaji? Kelason. Sik makhluk toh? Sik makhluk. Padahal di balik kita semuanya itu ada siapa di balik layar ini? Kalau tidak ada wujudnya Allah yang disebut hidup, nggak mungkin kelason itu bisa ngoceh. Tahu ngoceh nggih? Mboten saged. Iman yang paling rendah,
Makrifat yang paling rendah, hati jenengan ini walaupun belum bisa bertemu bersahadah kepada wujud Allah, jenengan ini sudah bisa merasakan kehadiran Allah di setiap mukawwanat, di setiap makhluk. Kan ada dua sisian, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ini proses kita, makrifat yang paling rendah. Dan golongan ruh yang seperti ini tidak akan pernah mengalami alam barzah yang kedua nanti. Mungkin sampai nanti masuk gedong, voltasenya itu tidak 220, mungkin 210 atau 110 cahayanya itu tidak bayar, ndak kelip, tapi jenengan nggak jadi kesandung-sandung, walaupun cahaya itu hanya sebercik saja, wong dalam kegelapan, maka jenengan ini kegelapan itu akan dikalahkan dengan hal itu. Ingat Pak, dalam makalah nanti, bila mana nur makrifat hanya satu biji sawi Allah dijatuhkan di dunia ini, maka seketika itu cahaya matahari surup. Bukan mataharinya tidak bersinar, tetap bersinar, cuman masih kalah bentar. Ini paling rendah-rendahnya makrifat pada Allah. Terus jenengan, saran saya, ya jangan klip-klip aja lah. Harus ada tingkatan yang lebih atas lagi. Gitu maksud aku, ngoten loh. Jadi alam barzah yang pertama itu sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Oleh karena jenengan ini dimasukkan Allah di alam barzah yang terang, maka jenengan akan bisa memandang alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Walaupun jenengan secara syar'i itu belum sampai pada waktu dibangkitkan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Pertanyaannya tadi, apakah ruh betul-betul ruhnya istrinya? Jawabannya gini, jikalau loh ini, istrinya tadi termasuk husnul khotimah, bisa jadi. Tapi jangan dikira alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan, jangan dikira terus iblis nggak bisa ngono untuk merubah iman sampean. Memang itu jalur mukasyafah itu. Keadaan kasaf itu di situ. Kasaf terhadap makhluk. Lah, terus yang kedua, alam barzah yang kedua, ada ruh itu Allah masukkan di dalam alam yang gelap. Dikarenakan apa? Ketika saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah. Coba dilihat di dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta kepada Allah, maka setelah di dunia ini, alam akhirat atau alam barzah atau alam hisab atau alam apapun, akan terjadi kebutaan, wa adallu sabila, dan gelapnya lebih daripada gelapnya dunia. Konsekuensinya, makanya Pak, risalah yang Rasulullah sampaikan tentang risalah hakikat pada Allah, walaupun masa-masa dulu sebelum 2014 terkesan ditutup-tutupi, kami juga tahu resikonya. Nanti jikalau itu kami sampaikan, dampaknya terhadap saya dicaci, dimaki, bahkan disesatkan. Saya sudah tidak berhitungan seperti itu, karena hanya satu risalah itu disampaikan,
disebabkan karena hati banyak umat manusia dalam keadaan gelap gulita kepada Allah. Pasti saya dicaci Pak bagi mereka yang tidak mau menerima. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Oleh karena hatinya dikunci oleh Allah, apa yang disampaikan risalah yang bersifatkan dinu tauhid, dikasih nasihat atau tidak, tetap layu minun, tidak percaya. Dan itu saya sadari, dan itu tidak saya salahkan, karena setiap diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Kami hanya memberikan maklum karena tidak mengertilah, akhirnya menyalahkan kami. Gak apa-apa, saya ikhlas. Tak ubahnya seperti seseorang yang berjalan dalam keadaan mata buta, di depannya itu ada cagak atau meja, pasti dia tubruk. Salahkah mereka ini? Satu sisi saya katakan tidak salah, karena dia tidak tahu kalau di depan ada meja. Mestinya bagi yang tidak buta itu memberikan nasihat, minimal menuntun. Jangan lewat situ Pak, ada meja. Jangan lewat situ Pak, ada api. Ayo Pak, tak tuntun untuk jalan yang benar, biar jenengan boten masuk terperosok di dalam jurang yang dilarang oleh Allah. Tapi kebanyakan nggak mau. Ya sudah, saya tidak mau memaksakan diri, karena ayatnya juga Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat untuk menerima ajaran risalah dinu tauhid ini. Fungsinya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Nyantai mawon cara kula. Yes, nunggu hidayah dari Allah, gitu aja. Jikalau ibunya, istrinya tadi tergolong alam barzah yang gelap, sudah jelas maka itu adalah pengridu godaane iblis, mendo-mendo jin atau mendo manusia, untuk mengalihkan iman kita supaya tidak iman pada Allah, biar kita beriman pada selain Allah. Alam barzah niku Pak, sekarang dunia ini selain Allah itulah yang membarzah, yang menutupi kita. Siapa ketika di dunia barzahnya sudah roboh, masih wallah perkara selain Allah dalam hati jenengan sudah tiada, maka dipastikan mesti husnul khotimah, masuk alam barzah yang terang benderang. Alam barzah itu Pak, mboten ciut seperti kuburan 3 meter, 2 meter musuh, berapa itu setengah meter, enggak begitu, lebih luas dari alam dunia. Walaupun luas, kalau mata kita roh ini buta, jadi sempit. Kalau enggak percaya, secara logis mawon, ini lapangan Jembar Pak, coba jenengan jalan dari sana sampai ke situ dengan keadaan terpejam, sakit kenceng enggak? Enggak bisa, bengkok, amin. Sama halnya dengan itu. Jangan takut dengan alam barzah setelah kematian, itu lebih luas. Anda akan mengatakan itu luas manakala ada cahayanya Pak. Cahaya itu Allah akan nyalakan, disebut nur makrifat, manakala di dunia jenengan kali kula sering berzikir, selalu berzikir. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam sibukkan hatimu terus setiap napas berzikir. Niki Rasulullah. Sebab dengan begitu Pak, liman kana yarjullah, hati sampan mesti ada kerinduan besar
untuk bertemu Allah. Ini prosesnya. Kalau sudah ada di situ, wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran, Anda akan dibuka seluruh alam akhirat. Seketika itu Anda akan mengatakan indahnya alam dunia itu bersifatkan ghurur, bujuk, nipu. Ad-dunya mataul ghurur. Seketika itu istri sampean sing asalnya cantiknya sak Surabaya, kalau jenengan sudah memandang alam akhirat, wis gak kanggo wis. Sampean nontok bidodari ngleki lho ketok nang gulu kok. Iki babakan hukum syariat seperti itu. Wah bahaya Gus nek ono kalau ngaji dan mengamalkan untuk makrifat, istrinya kalah ayu, terus ya opo? Ngeten Pak, di dalam diri istri ada Allah ndak? Ada. Cintailah Allah dalam istrimu di atas segalanya. Inilah kesinkronan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Itu nanti begitu. Jadi Pak, ditanyakan dulu si istri tadi, ruhnya, meripat ruhnya yang disebut ainul basirah itu masih terbarzah atau enggak? Terdinding apa enggak? Sudah sampai pada Allah waktu di dunia atau enggak? Kalau enggak, jelas itu perilaku iblis untuk mengeridu iman kita supaya ada iman pada selain Allah. Satu. Nomor dua, kalau itu kasaf, bagaimana kita bisa lepasnya dari itu? Cukup sederhana Pak. Udzukurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Sejatine eling dzikir, yaitu sirul asror, itu jenengan kumandangkan terus. Dengan begitu tatkala istri yang ngaku-ngaku istri nanti makhluknya hilang, sampai langsung melihat Allahnya, seketika itu langsung hilang. Ingat, barang siapa yang memandang ke depan itu Allah, pasti dia tidak akan memandang belakangnya, artinya makhluk. Barang siapa yang memandang makhluk, dia tidak akan pernah bisa memandang Allah. Kesimpulannya gitu. Bab masalah mendekat, barang siapa berjalan ke arah barat, maka semakin lama pasti arah timur dia tinggalkan. Siapa yang hatinya terus berzikir untuk menghadap pada Allah, maka pasti Allah akan mengikis habis cintane hatimu terhadap selain Allah. Itu pasti. Akhirnya semakin bercinta Anda semakin wadah. Nggak bisa saya cerita. Gendeng zadab hati sampean, pasti itu Pak. Itu bukan zadab yang harus dialami oleh di luar itu. Zadab yang secara akalnya juga belum tentu. Jadab itu kan perilakunya, majedub itu isim fa'ilnya, orangnya. Bisa jadi jadab itu apa sih jadab? Ditarii perkara sakliyane Allah di dalam hati atau di dalam akal oleh Allah. Persis seperti orang tidur. Orang tidur dikasih apa-apa mau terima Pak? Enggak mau. Bahkan istrinya sendiri tidur sebelahnya nggak tahu kok. Ya orang zadab itu seperti itu. Hati siapapun jenengan kalau ditarik Allah perkara yang nutupi hati, ya seperti orang tidur itu hati. Tinggal Anda ditaruh di khos atau di khawasul khawas. Kalau di khos saakale Pak langsung ya niku gendeng pun melaku wis orang ngerti apa-apa. Tapi ditaruh Allah khawasul khawas beda. Di situ ada sifat 4. Sidik, fatona, tablek, amanah. Artinya ruhaniyah sudah tidak bisa terpengaruhi oleh taksirud dunia.
Kebiarin dunia sudah nggak ada, tapi akal masih sambung. Inilah sinkrone hukum syariat dan hakikat. Terserah Allah menaruh kita di mana. Itu urusan Allah tentang buah. Yang terpenting kita itu terus menjaga zikir. Bon, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma ingin minta saran doa yang terbaik ketika kita mau mendoakan kedua orang tua, anak, istri, saudara-saudara kita, baik yang ada di dunia maupun yang udah meninggal, secara makrifat. Semoga nanti jawabannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana doa yang terbaik? Nek terbaik ada yang baik, ada setengah baik. Nah, ngoten toh? Kalau ngomong terbaik lo ya. Mana doa yang bisa sampai pada Allah? Urusan itu terbaik atau baik, setengah baik, biar Allah saja yang menilai. Yang penting bagaimana cara doa itu bisa sampai pada Allah. Yang manfaatnya untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, saudara kita. Mana doa yang mesti diterima? Tolong dibuka di dalam surah Al-Maidah. Kalau nggak salah itu ayat 29 atau gimana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini janji Allah. Di sini nggak ada kalimat yang meragukan. Innama, sesungguhnya satu perkara, yataqabbalullah, Allah akan pasti menerima permintaan atau doa siapapun hambanya dengan catatan muttaqin. Posisi ruhaniyah hati jenengan itu takwa. Niki. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya doa yang tidak pernah Allah tolak atau doa yang mesti Allah terima isine ma minal muttaqin. Doa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang hatinya betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita urai takwa itu apa? Dari 3 hal. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti pengetahuan. Berhubung ini Allah itu sesuatu yang paling rahasia, wong tujuannya kita itu menemui Allah. Mana ilmu yang mempelajarkan, mendidik ruhaniyah kita untuk menemui Allah? Ada pak ilmu untuk dagangan laris sendiri, ada ilmunya. Ilmu untuk kita bisa bicara bahasa Inggris,
belajar ilmunya. Ilmu untuk macam-macam. Pertama pengetahuan. Ilmu itu pertama. Berarti inilah yang kumaksud ilmu ini adalah ilmu tauhid. Ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Ilmu untuk mendekatkan diri hati ini kepada Allah. Walaupun tadi makalah tadi tidak boleh untuk minta dekat, itu kan bagi mereka yang sudah tidak dekat, artinya sudah esa. Lah berhubung kita belum dekat, nggak apa-apa, ini proses laksanaan jenengan dari rumah, proses perjalanan. Inilah yang gue maksud tiap bulan kami bahas, Pak. Kalau di sini, ya ilmu ini. Setelah ilmu ini kita terima, amal berarti praktek. Kawinkanlah ilmu dengan amal, temukan ilmu dengan amal. Itulah yang kumaksud kholwat, uzlah. Istiqomahnya mana? Diikat dengan istiqomah dzikir terus menerus di setiap waktu dan keadaan. Inilah takwa. Sehingga tanda-tanda takwa di sini adalah kalau ilmu amal istiqomah sudah jadi satu, jenengan ini sudah tidak lagi ngakoni yang berdoa jenengan. Jenengan kan khususon ila hadrati siapa, supaya jikalau ada kesalahan Allah maafkan, jikalau alamnya gelap supaya Allah memberikan cahaya. Duh, ketika jenengan ini sudah lepas diri, berarti yang berwenang siapa? Allah dah. Kita sudah nggak ada. Inilah yang kusebut sebagai sifat jaiznya Allah. Walaupun secara hukum itu tadi salah, tapi jikalau Allah mengatakan tidak salah atas dasar diampuni, menungso bisa protes apa, Pak? Nggak bisa. Ini miturut perilakunya dulu di dunia, udah ini wong dolimnya dolim. Tapi ketika saat itu meninggal, dia masuk di alam yang gelap, lalu anak yang solih atau kerabatnya itu sowan ngersani Allah, memang kayaknya itu secara syariat anak itu yang berdoa. Tapi hakikatnya dalam diri anak sudah tiada. Keakuan diri sudah fana. Yang berlaku cuman akunya Allah. Inilah Pak yang disebut takwa itu. Urusan jenengan itu dengan memakai bahasa Madura, bahasa Arab, dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, no problem bagi Allah. Allah itu paham. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Madura bisa. Sampai pahami bahasa Madura. Yang terpenting hati jenengan bertajalli. Tapi memang sebagian ulama, jumhurul ulama mengatakan wa afdaluhu, luwih utomo itu memakai bahasa Arab, bahasa Quran. Cuman bukan berarti jikalau jenengan iki berbahasa Madura, Jawa, Indonesia, Bugis, itu Allah gak paham. Ndak, tetap paham. Yang penting itu meletakkan hati jenengan itu bertajalli pada Allah. Apakah Fatihah, apakah surat Ikhlas, apakah Ma'udataini, terserah jenengan. Jikalau dengan bahasa lisan nggak bisa, bahasa sodakoh, jenengan ke majelis taklim, ke masjid, musola. Tapi hati sampean harus bertajal
Ditujukan siapa? Terserah Anda. Itu caranya, Pak. Lewat tenaga bisa, Pak, lewat tenaga. Sekarang uang nggak bisa, terus memakai bahasa lesan nggak bisa, bahasa tenaga, bantu orang, tapi nggak mau dibayar. Tapi lewat tenaga itu ditujukan kepada orang tua kita. Lah ini caranya. Yang penting itu takwa di dalam hati. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet mengenai makalah yang permintaan tadi, Gus. Dalam pengalaman kolwat niku kula nate ketinggal jasad dan ruh itu di depan alam pepadang, Gus. Di situ saya bisa melihat ketiga-tiganya, alam pepadang, diri saya dan ruh saya. Nah, yang saya tanyakan, Gus, siapa saya yang melihat tadi dan apa makna dari peristiwa itu, Gus? Nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab dari pengetahuan, pengalaman yang Allah proses jenengan ketika kholwat, proses tinggalkan selain Allah menuju Allah, saya bertanya, tapi jangan dijawab. Nanti tak jawabnya sendiri. Pertama, apakah ketika saat itu iktikad dalam hati jenengan? Ini jangan dijawab loh ya. Itu jangan dijawab. Tapi tak jawab Ketika saat itu terjadi, apakah iktikad, keimanan atau rasa di dalam hati jenengan, keakuan makhluk jenengan masih muncul mboten? Mbok dijawab. Kalau tidak loh ya, otomatis muncul akunya Allah, itulah makrifat. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang memandang, menghadap, makhluk namanya, atau sisalik. Nama yang dipandang, kholik, Allah. Nama mata yang untuk memandang, ainul basirah, itu sudah nggak ada. Maksudnya yang merasakan, yang beriman dan yang diimani itu tunggal. Inilah maqam musyahadah. Makanya dalam syahadat kita, mengapa ketika antara asyhadu ke ilallah ini tidak ada kalimat satupun yang boleh untuk bertengger. Asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Illa itu adalah istisna, artinya jangan berhenti. Jenengan kali kula iki dalam rangka menyembah Allah. Sebab jangan kau bersaksi kecuali hanya bersaksi pada Allah. Maksudnya ada di situ. Tapi jikalau pada saat itu keakuan diri kita sebagai makhluk masih muncul,
maka itu masih di alam mukasyafah. Itulah cara Allah menyapa jenengan supaya mau memandang hidup di dalam diri Anda. Dan itulah proses suluk itu Allah lepaskan antara ruh dengan jasad, Pak. Kadang-kadang ini juga kita ngalami ketakutan. Bisa kembali lagi atau enggak? Anak istriku masih kecil. Itu pertimbangan pada saat itu. Akhirnya nggak mau terus. Oke, kalau kamu nggak mau terus, saya tarik, saya perjalankan, tak kembalikan. Besok diulangi mana? Sulit. Jadi di situ tadi tinggal pertanyaannya, ketika saat kejadian itu apakah nun faksin, nafsu diri, aku, keakuan diri makhluk masih muncul atau tidak? Kalau tidak, berarti nafsu nun faksin, diri aku Allah, itu berarti musyahadah. Itulah usul. Kalau masih muncul keakuan diri makhluk, berarti itu proses perjalanan jenengan yang Allah perjalankan, dan itu cara Allah menyapa jenengan. Sebab di dalam jasad dan ruh itu tadi, di situ ada Allah. Bahasa kasare ngeten, Cung, aku ono kene, Cung, kamu tak sopo lewat ini, lihatlah aku, gitu. Ger, le, hambaku, innani anallah, la ilaha illa ana, sampailah kau padaku. Niki kan masih ada dua, Pak. Ada hamba, ada Gusti. Dan ini memang proses kita di jalur su'aul basirah untuk menuju ainul basirah. Dua menuju ke ahad, ahadiyah menuju ke ahad. Jikalau sudah hilang kefanaan diri makhluk kita, maka disitulah alam ahad itu di situ. Cirinya jenengan tidak ada gelisah, tidak ada rasa takut, khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ, Pak. Nggih. Lanjut, Ibu. Ada, Ibu? Ibu ada, Ibu? Ibu. Din. Cukup, Ibu? Nggih. Sekali lagi saya mohon maaf jikalau status saya tadi tidak terkirim. Estu mohon maaf. Padahal pagi itu sudah saya status. Taunya nggak terkirim, barusan ditanya oleh Abah, saya lihat iya nggak terkirim. Sehingga momen di samping nerusake ngaji hikam setelah 1 bulan Ramadan kita tidak bertemu, momen-momen halal bihalal seperti ini banyak yang menerka tidak ngaji. Nggih, mohon maaf sekali lagi. Pun ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semoga apa ilmu yang Allah pada malam hari ini Allah berikan terhadap kita estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.